Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Ihsan dengan NIM 21043129 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Hukum Bisnis Regulasi dengan judul Sengketa Bisnis. Yang pertama, pengertian sengketa bisnis. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangi, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Dalam dunia bisnis, banyak sekali dinamika-dinamika yang sering dialami oleh para pengusaha, baik itu dinamika proses pembelian, kerjasama, jual beli produk, bahkan terkait waralaba yang harus ditempuh dalam perjanjian. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali sengketa bisnis yang muncul dalam dunia perbisnisan. J. Fulton, suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kompleks nantinya pasti akan melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis akan semakin meningkat dari hari ke hari, maka dari itu tidak mungkin dihindari terjadi sengketa di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang berlatar belakanginya, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dinamika sengketa bisnis. Macam-macam sengketa bisnis. Yang pertama, sengketa perniagaan. Yang kedua ada sengketa perbankan. Yang ketiga sengketa keuangan. Yang keempat sengketa investasi. Yang kelima sengketa perindustrian. Yang keenam sengketa haki. Yang ketujuh sengketa konsumen. Yang kedelapan sengketa kontrak. Yang kesembilan sengketa ketenagakerjaan. Yang ke-10 sengketa perdagangan publik. Yang ke-11 sengketa properti. Dan yang ke-12 sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis dapat dilakukan secara musyawarah mufakat melalui lembaga pengadilan atau litigasi dan melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut pandang keputusan ialah yang pertama ada adjudikatif. Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua ada konsensual atau kompromi. Cara penyelesaian sengketa bisnis secara kooperatif atau kompromi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Yang ketiga ada kuasi adjudikatif. Cara penyelesaian sengketa bisnis mengombinasikan unsur konsensual dan adjudikatif. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis dari prosesnya ialah yang pertama ada litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Yang kedua ada non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Adapun lembaga-lembaga sengketa bisnis diliputi
pengadilan negeri, arbitrase, pengadilan niaga, penyelesaian sengketa alternatif melalui mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulannya bahwa dunia bisnis pastinya ada sengketa yang mana sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai sudut pandang. Proses sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atau diselesaikan dengan musyawarah. Jika kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuhnya dengan jalan mediasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan litigasi merupakan solusi terakhir jika tidak ada alternatif lain. Lembaga pengadilan meliputi yang pertama pengadilan umum, yang kedua pengadilan agama, yang ketiga pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut undang-undang tersebut, lembaga penyelesaian sengketa alternatif merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Alternative Dispute Resolution atau ADR atau dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Namun demikian, penyelesaian melalui mekanisme ADR ini pada umumnya hanya diterapkan pada sengketa keperdataan saja. Merujuk pada undang-undang yang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa bentuk ADR yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim mereka pilih atau tunjuk. Jadi arbitrase juga dapat dijadikan salah satu alternatif dalam penyelesaian sebuah sengketa dan akan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk meliputi putusan. Pihak ketiga dalam hal ini dapat dikenal sebagai arbiter yang bertugas untuk mendengarkan bukti yang telah diberikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam pengadilan sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa alternatif, yaitu yang pertama ada konsultasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini mampu memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, serta dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan bersama. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal atau suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Yang kedua ada negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan cara berhadapan langsung, melakukan perundingan dan mendiskusikan secara transparan suatu masalah yang menjadi sumber sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama yang dilaksanakan secara mandiri oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Yang ketiga ada mediasi, yakni suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral sebagai penengah mediator yang bertugas untuk memberikan bantuan yang bersifat prosedural maupun substansial guna menyelesaikan yang dapat diterima oleh pihak.
Yang keempat ada konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yang berfungsi memperjelas fakta-fakta, membuat usul-usulan penyelesaian, serta memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak agar mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang terakhir ada penilaian ahli, yakni suatu upaya yang mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan materi saya tentang sengketa bisnis. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.